Ya, halo semua. Balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Ya, oke. Jadi kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang si kebaya merah. Tahu deh, kebaya merah. Ada dengar Ya, itu tentang seorang cewek dan pasangannya yang membuat video eh eh, bokep atau video biru ya di Indonesia. Jadi kenapa ini heboh? di Karena Surabaya ya kalau nggak salah. Ya nggak sih? Bet Iya betul sekali di Surabaya dan di hotel di Gubeng katanya deh. Oke. Kita kan berdua orang Surabaya ya, jadi kita ini dekat dengan kita nih soalnya. Jadi menarik. Habis itu hari ini udah ditangkap pemainnya, yaitu dua orang. Inisialnya yang cowok itu ACS kalau nggak salah. Yang ceweknya inisialnya AH. Nah ini Hmm, orang Surabaya yang cowoknya dan bekas mahasiswa di Universitas seni dan Swasta. desain. Ya, desain. Terus yang cowok ceweknya ini orang Malang katanya. Bali ya? Bali apa Malang sih? Malang. Oke, dan kayaknya ya semacam selebgram gitulah ya. Ini ada sebuah Twitter yang nge-spill Twitternya, nge-spill berdua ini mukanya siapa ya. Terus Twitternya apa, Instagramnya apa. Kita nggak perlu bahas lah ya. Cuman dia bermodalkan HP, lalu diedit, disimpan, disebarkan melalui laptop via Telegram. Ide ini dibuat sesuai dengan pesanan DM Twitter. Oke. Oh, oke. Ya, Ada dan yang request mintanya bentuk bikin gimana gitu kah? ya makanya kan kayak ada role play gitu kan, pakai kebaya, permisi, permisi gitu-gitu kan. Terus transparannya 750.000 katanya. Akibat perbuatannya keduanya diancam pasal 27 ayat 1 Jungto, pasal 45 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 29 Jungto pasal 4 tentang pornografi. ACS dan AH terancam pidana selama 5 tahun penjara. Wah, oke, belum menikah. Nah, yang cowoknya ini itu deh, apa? Hmm, IO, Saya pengusaha belum IO. nikah ya. Belum nikah. Terus habis itu yang ceweknya ya kayak semacam model selebgram gitu-gitulah. Masih muda nih kayaknya. Masih belum 30 kayaknya. Ya, gimana menurut Dede? Saya masih nggak ngerti gini. Ya oke lah kalau kita ngomong undang-undang eh, ITE pornografi. Ya itu sih secara legal formal Kena. sudah melanggar ya karena kan kalau saya nggak keliru ada bagian memproduksi dan mengedarkan ya Hmm. kan. Hmm. Tapi eh kenapa harus yang ini gitu loh? Kan maksudnya yang bikin tuh banyak gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau teman-teman nggak tahu ya, sebenarnya di Twitter ataupun di mana-mana malah sebenarnya. Kayak di Mm-mm, mm-mm. Telegram, di website-website film biru atau bokep gitu ya banyak sebenarnya. Orang Indonesia juga banyak sekali yang buat video-video seperti itu ya teman-teman. Nah, Mm-mm. yang ya kalau kita ngomong kena ya udah kena deh karena itu membuat dan mengedarkan gitu ya. Menurut Ya, Koko memang secara legal formal dia itu melanggar undang-undang yang berlaku. Masalah setuju nggak setuju nanti lah itu bisa ya pornografi ya. Nah, didebatkan lainnya. iya, soalnya problemnya adalah dia viral, Dek. Kalau Kenapa menurut kok? Kokoh ya, menurut Kokoh kenanya karena mereka viral. Terus pakai baju kebaya mungkin. Jadi kayak Oh, orang lebih, ya tapi gak bisa ngomong juga ya. Karena kalau di Twitter gitu banyak yang pakai sorry to say ya, kayak baju keagamaan apa segala macam gitu. Bukan keagamaan, sorry. Identik dengan agama tertentu gitu, ada malahan. Atau bahkan pakai seragam gitu-gitu. Ya kan? hmm. Cuman menurut Kokoh sialnya mereka ya mereka viral aja makanya kena. Maka dicari gitu kan. Ya Ya kan ada memang juga saya yang tahu sih kalau viral ada beberapa beberapa orang yang dicari. Tapi berarti gini ya, berarti kan sebenarnya eh, seharusnya hukumnya itu berlaku ya. Berarti orang yang menonton pun juga kena ya. Berarti ya mengedarkan, menonton, mengirim, memproduksi.
Tapi buat yang produsen-produsen itu berarti jangan bikin terlalu bagus ya. Jangan jangan berdiri di nomor satu, Ya, ya ya, kan? ya, 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 menurut Koko sih Kalau nggak kalau mungkin. nomor satu bahaya berarti gitu ya. Ya kalau viral ya itu problemnya. Kayak di OnlyFans kan juga eh, di ditanya-tanya polisi kan juga. Kayaknya Hmm, dia juga menunggu kayak ada hukuman deh kayaknya yang di OnlyFans itu. kemarin Cuman kan kita sempat kar bahas kan yang di yang OnlyFans itu. Heeh. Kayak kayak ya sebenarnya gini sih, kita tidak mendebat dan Oh kita iya tidak dia on pada ranah untuk mendebat masalah undang-undang pornografi itu sendiri, enggak. Karena kalau itu mau dibawa kan harusnya dibawa ke MK, ya kan, ya untuk dilakukan judicial review. Di sini bukan tempatnya sebenarnya untuk mendebatkan itu. Cuman kan jatuhnya harusnya berarti itu berlaku untuk kepada semua ya. ya ya berarti maksud maksud Dede itu harusnya semua orang yang buat seperti itu tuh benar-benar dicari dan semuanya benar-benar dihukum kalau kita mau adil gitu ya. Mm-mm, betul. Jangan cuman yang top gitu loh. Jadinya kan kalau orang di mana-mana kejar-kejaran jadi nomor satu, ini malah nggak mau jadi nomor satu. Kamu aja, kamu aja, kamu aja, kamu aja gitu. Ya, tapi kalau fair ya jangan jadi nomor satu buat video bokep sih deh sebenarnya. Kalau kita mau ngomong fair ya. Karena kalau misalnya itu kan juga bukan sesuatu yang patut patut dibanggakan. Itu kan moral merusak moral sebenarnya. Iya kan? Tidak tidak memerlukan skill ataupun apa ya? Kalau saya agak nggak setuju sih. Sebenarnya bikin itu juga capek kayaknya ya. Walaupun saya nggak pernah bikin sih. Jujur saya nggak pernah bikin. Ya Tapi itu menurut saya juga satu pekerjaan sih. ya ya cuman bukan pekerjaan yang apa ya kalau ngomong. Karena kalau kita menormalkan dan membiar me, me, me- mewajarkan pekerjaan seperti itu nanti jatuhnya ke anak-anak kecil. Habis itu kalau misalnya kita mengglorify pekerjaan seperti itu, nanti kita bakal Bukan, mengajarkan. bukan. Sebenarnya itu sama kayak oh itu perdebatannya jadi jauh sih kayak kalau saya orang yang setuju prostitusi dilegalkan. Lebih baik diatur kayak gitu loh. Kalau Oke. memang mau minta pajaknya, minta aja pajaknya nggak apa-apa. Ini Oh, kan gitu kan jatuhnya yang kemarin OnlyFans ya gitu loh. Daripada nggak diatur terus habis gitu nggak ada aliran-aliran yang sesuai kan jadi masalah ya, tapi gitu. kayaknya nggak mungkin sih kalau di Indonesia. Dan Koko lebih suka seperti itu. Kayaknya nggak mungkin di dilegalkan ataupun diatur di Hmm. Indonesia. Dan Koko lebih suka seperti itu karena Koko mikirkan buat kayak anak-anak Cuman anak-anak kita nanti tuh tidak ke bisa depan. membendung, loh. Kita tidak bisa membendung hal-hal seperti ini. Jadi jatuhnya kayak kita menutup mata bahwa hal ini tuh ada gitu loh. Lebih baik kita membuka mata hal ini ada dan diregulasi. Kalau ini kan seakan-akan nggak boleh sama sekali. Kayak siapa sih yang nggak nonton gitu loh? Ini Bapak Bapak Gubernur Jawa Tengah tuh juga ngomong kayak ya kita sama-sama dewasa kan. Emang apa salah saya nonton tuh sebenarnya Bapak Bapak Ganjar juga secara nggak langsung mendebatkan dengan keberadaan undang-undang itu loh. Kalau dia Oke. ngomong kayak gitu ya. Iya ya, cuma problemnya menurut Kokoh ini kita sama-sama dewasa kan, tapi sebenarnya nggak semua orang dewasa gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Betul. Dan Iya ya kalau betul betul. kalau iya kan, kita harus ngelindungin anak-anak kecil kita. Jadi maksudnya itu doang sebenarnya problemnya. Karena kita nggak perlu buat pun dari luar negeri udah banyak konsumsi gitu Betul. loh, Mas Koko. Jadi kalau bisa kita jadi satu yang quote on quote lebih lebih bermoral ya sudah. Sekarang kan di Amerika, di Australia, di Jepang, di mana ya di mana-mana lah semuanya. Bahkan dilarang pun di sini juga buat kan. Nah, jadi maksudnya ya gitulah. Oke, cuman problemnya adalah ya karena mereka viral sih itu tadi balik. Dan dia Mending kayak di dia Jepang ya. Kalau di Jepang itu dibuat, malah kalau saya nggak salah ya pendapatan negara dari membuat hentai dan ya dan apa adult industri-industri itu tuh sangat besar penerimaan negaranya. Tapi mereka harus di blur. Kok saya tahu ya? Ya itu kata orang-orang sih kayak gitu. Malah enggak. nyari yang nggak di blur itu susah, katanya orang-orang gitu. Em, di Jepang itu kita kalau ngomong bahas ini panjang sebenarnya karena Jepang pun sebenarnya bukan contoh yang bagus. Kalau cuma masalah cari duit, ya. Dan itu dulu ya, dulu. Sekarang yang
setahu Koko karena Koko ada nonton yang kayak interview ke pemain film dewasanya Jepang itu sekarang Mm-mm. jauh banget menurun, jauh Oh, sekali menurun. Industrinya jauh sekali karena kan banyak yang gratis kan. iya, iya betul. Jauh sekali. Kalau dulu kan mungkin orang masih minjem beli video, masih nyewa atau segala macam. Sekarang udah enggak. Nah, itu. Jadi orang jatuhnya sekarang ke OnlyFans malahan. Karena kan kayak Hmm. girl next door gitu. Tapi ya banyak kacaunya, banyak anak-anak muda di sana di barat terutama itu jadi kayak aku mau cari duit gampang OnlyFans. Mau cari duit gampang OnlyFans. Bener-bener nggak ada aspire to be something, ya cuman membangun cowok-cowok yang menghabiskan duit buat subscribe OnlyFans tuh. nggak cari Oke, nggak cari keluarga ataupun jadi cuman kayak ya ngejerk off doang jadinya, cuman membangun cewek-cewek yang ya gitulah intinya. Jadi ya itu problem yang oke. susah lah. Berarti berarti dalam kasus ini Koko sepakat ya bahwa ini yang pemain kebaya merah memang wajar ditangkap dan diadili 5 tahun. Kalau diadili 5 tahunnya kan itu kan maksimal, jadi kita nggak tahu berapa nanti hasilnya kan masih belum. Tapi kalaupun 5 tahun pun sebenarnya masih adil kan karena sesuai aturannya. Ya nanti dilihat. Ya karena hukumannya seperti itu. Ada ya kan Dede kemarin bilang karena ada Hmm. aturannya kita kalahnya di situ kan. Ya Ya betul kan? betul Ya betul. jadi ya kalau Karena ada memang kena ya, jadi kalau menurut Koko pelajarannya adalah jangan buat seperti itu sebenarnya. Iya kan? Iya kan? Sebenar-benarnya lo ngapain buat kayak gituan? Biar orang lain aja jadi kan? mungkin buat teman-teman kalau besok-besok lihat kalau ada yang mau mengajukan judicial review buat undang-undang yang kurang bisa diterima, silahkan. Mungkin kalian lebih pintar soal hukum. Ya, ya, Boleh ya. banget kan sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita ajukan ke judicial review. Ya, ya. Cuman ya itu sih kok bingungnya ngapain buat begitu duitnya cuma 7,5 doang lagi. Iya Ngapain sih, ya menghancurkan betul. menghancurkan masa depan, mencoreng nama, apalagi perempuannya kan kayak itu siapa yang mau ngawinin itu, siapa yang mau jadi istri? Kecuali yang pemain cowoknya itu yang mau ngawinin. Kalau udah putus sama pemain cowoknya terus siapa yang mau ngawinin? Oh Jadi ya. maksudnya gini loh, kalau mau buat sesuatu yang seperti itu, dapatkan ketenaran dengan cepat ataupun dapatkan uang dengan cepat tuh datang dengan problem yang bakal panjang dan lama sekali. Itu kalian harus benar-benar mikir lama sekali ngapain buat seperti itu gitu loh maksudnya. Kalau menurut Koko gitu ya, karena kan ya ada semua Oh, ada konsekuensi oke. kan. Oke, tapi kalau kayak gitu kok berarti pada kubu yang tidak pernah nonton hal itu dong. Loh, Nonton pernah dong, bokep. pernah dong. Apa Berarti Koko ada bilang kalau nggak pernah? enggak Emang berarti Koko kan ada bilang nggak kalau pernah? Koko ngomong kayak gitu, tapi di satu sisi Koko juga nonton juga kayak agak sedikit kontradiktif dong. Oh enggak, maksudnya gini loh. Kalau memang ada orang yang sudah siap dengan konsekuensi, Koko cuma ngingetin. Kalau semua hal itu ada konsekuensinya. Sama kayak kita judi atau kita drugs itu kan, semua ada konsekuensinya. Cuma jadi maksud Koko tuh intinya kalau kalian mau ngapa-ngapain tuh pikirkan jangka panjang gitu loh. Kalau memang udah Hmm, siap jadi pemain bokep profesional, dapat duit banyak ya silahkan nyebur aja kayak Mario Jawa ke Jepang sekalian kalau perlu gitu kan. Atau kayak ke Amerika gitu kan. Karena di Indonesia belum ada infrastrukturnya dan belum ada industrinya gitu loh yang benar-benar jadikan duit. Nah, sama kayak misalnya mau jadi pengedar narkoba silahkan tapi ya sekalian gitu loh. Cuman ada konsekuensinya. Itu doang yang kau bilang. Ada oke, konsekuensinya kalau dan kita pengedar harus tahu. narkoba, ya Hah? memang harus tahu. Ya sebenarnya karena di Indonesia melanggar hukum ya, jadi kita tidak Ya, mengencourage untuk melakukan di Indonesia, tidak melakukan di Indonesia hal-hal yang melanggar hukum di Indonesia. ya. Jadi intinya maksud koko gini loh. Ya kayak kemarin kita ngomong jangan YOLO, jangan FOMO gitu loh. Jadi mikirnya tuh harus agak panjang karena hidup kita tuh nggak cuma besok doang. Itu loh Mas Koko. Karena kan semua ada konsekuensinya. Nah itu kalau udah sampai ditangkap ada rekor penjahat ya kan. Kriminal. Habis itu siapa yang mau meritin ceweknya? Cowoknya juga kok ya nggak tahu ya. Kalau menurut Koko juga agak susah jadinya karena ada bekas kriminal gitu-gitu loh. Iya kan? Nah, itu harus kita pikirin jangka panjangnya. Cuma Tapi ngapain berarti gitu? kok nggak pernah lihat video Pernah dong, kan kamu dalam sudah bilang negeri? pernah. Nggak Dalam nggak negeri. dalam negeri. Ah, ah. Pernah. Lah, tapi Kan kan itu Koko, melanggar hukum. loh, ya nggak ada yang ditangkap kan Pembuatnya karena juga. nonton. Yang nonton sampai sekarang kan belum ada yang ditangkap. Kalau yang buat dan mengedarkan iya.
Cuma maksud Koko gini loh. Tapi kan tadi Koko Koko bilang yang Koko membuat dalam negeri itu pun sudah tidak di encourage. Terus kenapa ditonton? Karena ada supply ada demand. Menurut Dede sih selama ada demand ya akhirnya ada supply gitu loh. Jadinya ya kalau kita menutup supply-nya ya percuma karena Koko demand tuh tetap ada gitu loh. lo ya ya nggak masalah. Jadi sebenarnya Koko tidak bilang kayak orang tuh salah. Ya cuman kayak tanggung jawab diri sendiri aja. Koko tidak mau Hmm. Koko kan nggak ngasih uang. Ngerti nggak? Kecuali Koko ngasih uang ataupun Koko kayak nyedarin gitu kan kayak wah ini loh wih, cantik banget gitu kan nggak. Jadi kalau memang ada orang ya sudah. Kalau mau buat silahkan gitu loh. Ya Koko juga nggak ngasih uang. Koko juga nggak membuat orang tuh tenar atau apapun gitu loh. Jadi Hmm. gimana ya? Tidak mengokekan, tidak kayak, wah, ayo kita tidak mendukung gitu loh ya. Kalau memang ada yang ngasih ya sudah. Tapi Kokoh, terutama buat keluarga dekat Kokoh, Kokoh tidak akan menganjurkan ataupun teman-teman dekat Kokoh gitu loh. Dan orang yang mau nonton ini juga kok nggak nganjurin, ya ngapain gitu loh. Kan Kokoh tanya sekarang ngapain? Ngapain? Dapat duit apa 7,5, 750 ribu? Ngapain menghancurkan masa depan buat 750 ribu? Tapi berarti itu oke ya. Kalau saya sih sejujurnya pribadi menurut saya di sini bukan berada pada posisi yang menolak undang-undang tersebut berhubung itu masih berlaku ya. Tapi sih saya menurut saya tuh itu hak-hak orang lah urusan orang. Kalau nanti masalah anak-anaknya ya saya setuju kalau anak-anak tuh harus dibatasi karena kita tidak akan pernah bisa membatasi perkembangan ya. Otomatis gimana cara kita orang tuanya untuk Ya mendidik orang anaknya tuanya, sih. benar-benar. Jadi Nah, saya nggak akan membatasi bagaimana orang mau berkreasi dan saya menghormati itu adalah sebuah profesi, cara mereka mencari uang. Misal kita nggak tahu, bisa aja kalau dengan 750 ribu mereka membuat itu, bisa juga mereka dengan 750 ribu jadi kurir narkoba. Jadi ada banyak cara yang lebih buruk lagi sebenarnya dilakukan, atau cuman sekedar 750 ribu bisa hal yang lebih parah lagi, bisa. Jadi saya nggak pada posisi melakukan judgement kepada mereka, cuman menurut saya itu hak mereka. Kalau masalah anak-anaknya itu harus dikembalikan ke orang tuanya sih. Jangan benar-benar. menyalahkan orangnya. Kayak kenapa kamu bikin itu? Kasihan kan anakku nonton. Ya nggak bisa juga gitu loh. Jadi sih Eh, harus Koko setuju, eh, Koko setuju, Koko setuju. Yang bilang itu sebenarnya tanggung jawab orang tuanya semuanya itu. Karena kan perkembangan mm, zaman kita nggak bisa ngatur kan orang lain. Cuman memang kita punya tanggung gitu. jawab sebagai masyarakat umum, mengokekan, mendukung atau tidak. Jadi kita nggak bisa ngatur, oke? Saya Kita sih tidak tidak bisa mendukung, ngatur. tapi saya tidak melarang karena tidak bisa saya larang gitu loh. Ya berarti netral kan? Gimana kita mau larang itu haknya orang? Ya netral kan, netral. Cuma kalau kokoh bukan netral malahan. Ngapain buat gitu gitu loh? Untungnya Oh. buat kalian apa malahan? Kalau memang ada yang mau Mhm. buat kan sebenarnya sudah banyak yang buat. Ngapain? Berarti kokoh lebih curiga Mhm. mereka cuman kayak buat memuaskan diri kayak yang ada loh, ada yang Oh kayak ya, pernah ya, ya, memuaskan ya. diri di video terus terkenal secara walaupun mukanya nggak kelihatan ya. Jadi kayak ada semacam fetis-fetis tertentu ya mungkin malahan. Ya, 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 ya. Nah itu. Mhm. Cuma maksud kokoh ngapain buat kayak gitu gitu loh. Buat Kalau saya sih apa? netral ya nggak melarang juga. Jadi kalau dihukum juga berhubung undang-undangnya ada ya ya sudah silakan. Tapi saya pribadi ya menurut saya ya buat teman-teman kalau bisa diajukan ke MK ajukanlah gitu. Aduh, Itu ya, urusannya mereka orang masing-masing gitu loh. Berhubung saya bukan orang hukum ya, ya. itu Kalau kokoh urusannya sih, orang masing-masing. kalau Nanti kokoh sih kalau tetap saya punya anak ya saya bakal itu jaga anaknya gitu. ya. Kalau kokoh sih menurut kokoh sebaiknya jangan, tetap jangan Hmm. jangan diokekan karena ya itu tadi balik lagi karena kita sudah gempuran dari luar tuh globalisasi dan seperti itu tuh sudah banyak sebenarnya nggak perlu Tapi diokekan berarti lagi. censorship dari luar juga Koko setuju berarti. Karena di gempuran dari luar pun berarti akan disensor kan berarti masuk ke Indonesia. Kayak apa? Ya di Indonesia tuh rajanya sensor lah intinya. Mana ada Ya rajanya kan? eh sensor Ya kan? Doraemon sama Nobita itu Doraemon si siapa tuh? sensor Shizuka, sensor ya Shizuka ya di itu ya di blur ya disensor. sensornya Ah, itu ah. menurut Koko sensornya harus tepat gitu loh kalau yang Nobita Doraemon Shizuka di sensor sih tidak tidak tepat ya harus benar-benar tepat Katanya gitu loh. Panji, susunya, susunya, susunya kebo disensor.
Ya itu itu Oke, that's what itu I meant. ya jadi harus Dan itu tepat dalam gitu. negeri, cuman Harus berarti tepat gitu. gimana dong caranya kita itu? Kan kita Indonesia nggak berdiri di planet sendiri kok. Iya iya benar benar. Cuma kan kita di itu kan di negara sendiri kan. Benar nggak di planet sendiri? Hmm, Tapi kan di negara iya sendiri kan. betul. Kita kan punya kedaulatan Berarti sendiri kan. censorship itu nggak apa-apa ya. Kalau soalnya kalau saya sih agak sedikit sebel ya dengan censorship gitu loh. Jadi kalau kayak kita ngomong free speech terus terserah, aku nggak setuju juga sebenarnya. Kalau kayak free speech silahkan orang saling berdebat, nanti ketahuan yang bodoh siapa sebenarnya, Ya 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 kan? ya betul Nanti orang betul bakal betul nilai betul. gitu loh yang bodoh siapa. Cuman maksud kok kayak moralitas masalah, ya kok balik sih, kok problemnya itu ke anak kecil aja sebenarnya. Karena kan kalau kita sama-sama semua seluruh Indonesia sudah dewasa 18 tahun ke atas ya nggak apa-apa. Cuma maksudnya kan Ya 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 betul. intinya Kokoh tuh cuma problemnya itu ke anak-anak kecil aja. Itu aja doang sebenarnya. Jadi tetap ada Iya, censorship karena saya ngerti problem sama. ya censorship itu maksudnya yang masalah kayak eh, konten-konten dewasa itu ya karena ada anak kecil itu doang. Soalnya si Ibu Risma, Hmm, kebetulan mantan wali kota kita yang tercinta kan juga ngomong dia nutup Doli karena masalah anak-anak. Awalnya dia nggak ada pikiran mau nutup Doli. Coba hmm. nonton deh sama mata Ya ya Najwa tahu itu tahu tahu. saya Karena kan banyak anak kecil di Doli itu kan. betul. Ya, Betul. banyak Akhirnya dia bekas. mati-matian nutup. Walaupun saya nggak setuju ya, menurut saya nih sebagai konstituen Bu Risma, karena saya juga ikut nyoblos berarti saya konstituen Bu Risma. Saya nggak setuju. Cuman saya bisa memahami sudut pandangnya Bu Risma. Tapi menurut saya sensorship pertama dari anak adalah orang tua. Itu aja sih. Sensorship pertama dan paling besar harusnya di orang tua. Harusnya ke situ. Iya iya Kita iya. nggak bisa sensor orang lain jatuhnya. Ya udah kayak gitu. Ya cuma itu kan makanya karena Bu Risma punya kemampuan dan punya kekuatan gitu kan. Ya silahkan dia Soalnya jalan sekarang Doli gitu. pindah ke micet. Iya, jadi memang sebenarnya harus diregulasi sebenarnya. Kalau kita mau ngomong lebih nutup doang nggak cukup karena Nggak cuma nutup. bisa. Doli Ya, itu jadi pindah ke harus micet diregulasi. sekarang. Ya, harus Mm-mm. diregulasi gitu loh. Cuman problemnya itu karena banyak anak-anak yang di doli itu kan, Dek. Betul, betul. Yang bekas kayak jadi mereka benar-benar terpampang nyata dan kalau menurut Koko problemnya itu karena ini loh. Semua degenerate, semua orang-orang dewasa yang bermasalah itu dimulai dari Ngumpul kecil. kan. Dan itu menjadi normal kan buat mereka. Iya, karena semuanya dimulai dari kecil. Kalau yang kita bahas kayak yang ada kita pernah bahas yang orang tuanya bekas PSK, habis itu ternyata neneknya juga ingat nggak deh? Ada yang ternyata neneknya juga diperkosa, habis itu punya anak mamahnya, terus mamanya juga ternyata PSK, terus papanya ternyata Ini gay. cerita Bu Nah, Risma. bukan cerita Bu Risma. Ini Oh, ada yang oh, oh, tahu, 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 tahu. ya Oke, kan oke, yang oke. cowok itu. Nah, itu kan dia jadi bagus kan. Dia jadi bisa pada saat dia dewasa dia bisa memilah yang bagus dan mana benar. Tapi itu satu dari 1.000 deh. Jadi 1.999 yang jadi kacau, yang jadi preman, yang jadi penjahat, yang jadi perampok, yang jadi PSK juga. Satu yang kayak gitu. Hmm. Kalau itu bagus. Kalau semua kayak gitu, anggap 50% aja kayak gitu, oke. Koko nggak bakal pusing gitu loh. Tapi karena cuma satu yang kayak gitu dan misal nggak 999 lah, 99 yang lain kayak gitu. Nah, itu problemnya. Nah, cuma itu doang sebenarnya yang koko problemkan. Tapi yang benar kata dia bilang, Doli ditutup itu tidak selesai. Harusnya diregulasi dengan benar gitu loh. Kalau kita Kalau perlu, benar-benar mau mana saya setujunya dilokalisasi aja deh, nggak usah ditutup. Tarik kalau perlu anak-anaknya ditarik. pajak. Iya, anak-anaknya tarik, tarik Ya pajak benar. juga sekalian Ya, biar ya, ya ya, biar sama-sama dapat lah. Terus ya, nanti, ya, ya. soalnya setahu saya ya dulu, karena teman saya ada juga dulu yang sempat jadi penyuluh di sana. Itu setiap minggu penyuluh harus datang untuk mengecek pekerja di sana itu menggunakan kontrasepsi atau enggak. Terus Hmm. pekerja di sana itu dites penyakit menular seksual PMS-nya. Bener-bener. Ya, Jadi ya. setiap minggu itu dites. Terus habis itu kontrasepsinya dikasih gratis. Sekarang kita bahkan nggak tahu siapa yang jualan. Ya sama yang Apakah kayak dia Koko pakai bahas kan? kontrasepsi atau enggak. Sama yang Koko bahas Jadi kan? Ya, jadi yang awalnya karena nggak masalah ada di PIM, sini ya nyebar. lari kemana-mana. Ya, karena nggak ada PIM-nya kan kemarin Koko bahas. Kalau ada Mm-mm. PIM-nya atau ada germonya, itu kan ada yang atau ada yang punya nama, ada yang menanggung jawabin, itu kan benar-benar harus kayak wajib harus pakai
kondom contohnya. Nah, habis itu wajib 2 minggu sekali tes gitu kan, atau sebulan sekali, Mm-mm. atau berapa minggu sekali dites. Nah, kalau mereka dimicet sendiri-sendiri, jadinya kan kayak, nah itu nggak ada yang ngatur, ya tergantung masing-masing orang kayak, aku pakai oh mereka dia nggak mau pakai gitu-gitu loh, nggak usah tes lah gitu. Nah itu malah nyebar memang. Nah ini memang problem yang pelik memang kalau kita ngomongin. Memang sebenarnya yang paling betul harusnya diregulasi, Bukan di bukan sensorshipnya juga dilarang harus sih tepat. Ya. menurut saya. Ya bukan dilarang, Ya, kayak Koko, ya Koko bilang, Koko juga nggak setuju kalau misalnya orang kita nggak setuju sama pendapat orang, terus orangnya didiemin, nggak boleh mm-mm. ngomong. Nah itu Koko juga nggak setuju, biarin aja ngomong. Nanti ketahuan yang pintar Matiin dan yang mic-nya. bodoh siapa. Iya kan? Matiin mic-nya. Mm-mm. Iya kan? Nanti ketahuan nanti lama-lama yang pintar dan bodoh siapa. Cuman ya intinya Koko problemnya adalah kalau kita semua orang dewasa, kalau kita Ya itu semua sih sudah, gampang ngaturnya memang. ya itu gampang, ya langsung aja, ya kan? Tapi karena apalagi Indonesia masih negara berkembang, anak kecilnya banyak sekali gitu loh. Ya itu doang sebenarnya. Kalau kayak di Jepang kan malah sedikit sekali anak kecilnya Ya malah. anak Jadi, kecilnya dikit. Ya jadi ya, sebenarnya pembahasannya sih ya sudah balik, sudah ya agak melenceng ya nyebar, dari kebaya nyebar. merah. Balik lagi ya, balik lagi. Kayak The OnlyFans itu juga sebenarnya udah dihukum cuma karena dia hamil kalau nggak salah. Dia hamil. Terus habis itu kayak Ariel kan ditangkap. Kasian sih. Koko juga mikir nggak adil gitu loh. Kalau memang mau satu ditangkap ya sebenarnya buat buat tim khusus sendiri buat nangkepin orang-orang yang buat konten gitu dong, biar adil gitu loh. Sekalian yang nonton. Sekali ya orang yang nonton Berarti semua yang nangkapin juga harus ditangkap. nggak ya makanya ya gitu. Ya tapi Koko bingung loh sekarang. Problemnya adalah mereka nggak dapet duit loh deh sebenarnya buat buat kayak gituan. Atau Iya, ada dapet duit? betul. Atau ada dapet duit ya? Kan insentifnya tadi kok udah bilang nggak selalu uang. Fetis ya berarti. Fetis ya. Ya mungkin. Ya karena ya kan fetish ya Ada sih, menurut kok tahu saya. sih. Ada yang jualan sih kayak gitu tuh. Ada yang jualan. Jadi kayak buat grup Telegram kecil gitu kan, atau di Twitter yang kayak orang itu tadi. Tapi duitnya tuh nggak seberapa gitu loh. Dibandingkan dengan nanti kalau ada apa-apa kayak ditangkap gini kan kayak nggak seberapa gitu loh. Saya belum nonton ya ini yang apa yang kebaya merah nih. Jadi saya nggak tahu kenapa viral. Jadi cuma kayak role play terus pakai kebaya terus kayak ceritanya kayak bersih bersih kayak Karena ini ada undang-undang, jadi saya nggak nonton. Saya nggak nonton. Ada undang-undang soalnya. oke. Saya nggak pernah Jadi nonton gitu-gitu. mungkin undang-undangnya juga harus direvisi nih sebenarnya, ya kan? Mm-mm. Ya, itu tadi yang Dede Saya bilang, nggak berani nonton. ajukan ke MK atau gimana deh tadi deh. Ya, ya Ya, kan pokoknya kan undang-undang bisa diajukan ke MK selama itu dianggap hak kita hak kita sebagai warga negara sudah di tidak dilakukan dengan adil dengan sebuah undang-undang kita boleh mengajukan sebenarnya. Koko juga Tapi nggak nonton diikuti ya, by the way. Koko nontonnya cuma kenapa? yang depannya doang, cuma Oh yang gitu. ngetok-ketok Saya yang juga cuma lihat thumbnail-thumbnail aja kok. Saya nggak ya, nonton kok. ya, Saya warga negara yang baik mengikuti undang-undang yang pokoknya berlaku. ya. Ya, Koko ngerti sih. Jadi problemnya tuh jangan jangan pilih-pilih gitu, ya kan? Jadi Betul lah. mau undang-undang aturannya setidak masuk akal apapun ikutin saja. Kalau kalau kita mau bener-bener fair deh, kita jadi Pak Ahok, Jadi iya, iya, betul. jadi Pak Ahok. Iya, ya lihat aja Pak Ahok habis gitu gimana. Ya, makanya. Oke. Ada lagi deh? Udah itu aja. Buat teman-teman ini kita ngasih tahu, tolong jangan buat itu karena masih ada undang-undang pornografi. Ya, Dilarang memproduksi dan mengedarkan dan nonton. dan menonton Ya. Dan di wilayah Indonesia. oke, dan di luar itu juga kalian yang terutama yang cewek-cewek ya harus mikir ke depan jauh gitu loh. Anggap tidak ada undang-undangnya pun kalian harus mikir jauh. Nanti kalau misalnya ketahuan papa, mama kalian gimana? Atau misalnya Ya, kalian nanti betul. kalian nanti punya anak, anak kalian dibully gara-gara ada video seperti itu gimana, ya kan? Nanti siapa yang mau jadiin kalian istrinya? Itu harus benar-benar dipikir walaupun misalnya undang-undangnya udah nggak ada. Nah, itu harus dipikirin juga. Kalaupun undang-undangnya sudah nggak ada, tuh kembali ke diri kalian masing-masing. Ya, Jadi tanggung jawab pikirin masing-masing. bener-bener, Ya, tanggung jawab masing-masing. Ya. Ya, itu ya pikirin teman-teman. bener-bener.
Uangnya nggak seberapa. Iya, nggak nyocok gitu loh. Kalau memang kalian mau empower ya jadi apa ya? Jadi dokter kayak atau jadi kayak engineer kayak atau jadi lawyer kayak gitu kan. Jadi kan Hmm. bener-bener yang itulah, bukan dengan seksualitas gitu loh. Ya, itu Tapi aja ya, ada, teman-teman ya. Apa? tapi ada kok yang mahal. Ya ada, cuma kan ya itulah. Oke, sampai sini dulu videonya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you at the next video. Bye-bye.